Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, di channelnya Sahabat AS. Pada video kali ini kita akan vlog lagi ya guys ya. Vlognya bersama dengan Sahabat AS. Namun kita tidak vlog tentang pariwisata ataupun traveling ya guys. Tapi karena ada banyak request dari teman-teman, Bang, kapan dong diulas lagi tentang hidroponiknya, instalasinya. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang hidroponik ya teman-teman. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman kepada kita yang sudah tulis di kolom komentar dan juga DM di Instagram kita ya, di sasori_afla. Ada 3 pertanyaannya teman-teman. Yang pertama itu tanya tentang TDS meter, di mana belinya. TDS meter ini sekarang banyak sekali ya teman-teman, dijual di toko online maupun di offline. Kalau sekitar Malang mungkin teman-teman saya kasih tahu di sekitar Pasar Comboran, di situ banyak sekali toko pertanian. Jadi teman-teman tanya saja TDS meter, dan jenisnya banyak sekali ya teman-teman. Kalau punya saya kemarin saya beli di online teman-teman ya, seperti ini. Nah ini teman-teman bisa lihat TDS meter, ini TDS 3, TDS 10 untuk mengukur nutrisi hidroponik ya. Kalau kisaran harganya sih macam-macam ya, tergantung dari kualitas TDS kita ya. Ada yang kalau di online kemarin ada yang 40, 45. Kalau yang pengen bagus di atas 100 teman-teman ya, karena nanti akurasinya untuk pengukurannya lebih bagus. Kalau yang biasanya berapa bulan gitu pengukurannya nggak stabil. Kadang kalau kita ukur itu misalkan 1000, tapi ketika kita ukur dengan TDS yang lebih bagus, kadang itu nggak sampai 1000. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, untuk pembelian netpot dan juga rockwool ya, sama saja teman-teman. Jadi sudah banyak sekali toko-toko online ataupun offline yang menjual. Seperti yang saya jelaskan tadi, ada di sekitar Tamboran juga. Kalau untuk ukurannya teman-teman bisa menyesuaikan dengan pipanya. Ini karena kita memakai pipa berukuran 2,5 dim ya. Jadi kita memakai netpot yang berukuran 5 cm teman-teman. Ya seperti ini. Supaya menyesuaikan ini ya. Tapi melihat juga teman-teman memakai sistem apa? Sistem DFT ataupun NFT, itu juga kita harus bisa menyesuaikan netpotnya. Oke, pada hari ini saya sedikit akan menunjukkan ya instalasi saya yang sebenarnya sudah lama ingin saya tunjukkan pada teman-teman yang kemarin sudah tanya, tapi belum sempat saya buatkan karena kemarin lebih banyak kita vlog di luar. Karena ini juga kemarin ada renovasi sedikit, yang awalnya dari talang ya, kemudian kita buat dari pipa ini untuk biar lebih rapi dan lebih sederhana. Sebenarnya ini juga sederhana juga teman-teman ya, tidak terlalu ribet. Ini juga kita memakai sistem DFT ya, bukan NFT. Karena kenapa kita pakai sistem DFT? Supaya ketika ada pemadaman listrik ataupun mati lampu, jadi untuk air ataupun nutrisi yang ada di instalasi ini masih bisa terkena ya. Kalau misalkan saya pakai NFT, ketika lampu mati ataupun pemadaman listrik, maka dia akan habis, takutnya akan mati ya tanaman kita. Oke, saya tunjukkan instalasi kita dari ukurannya, panjangnya, kemudian netpot yang kita pakai, dan juga jarak antara lubang satu dengan lubang yang lainnya. Oke, simak terus. Nah teman-teman, sekarang kita akan tunjukkannya instalasi kita dengan sistem DFT ya, bukan NFT. Teman-teman bisa lihat, ini panjangnya kita buat ukurannya, ini pipanya satu, ini 4 meter ya, satu meter ke sana itu 4 meter. Jadi ini ada 3 meter dan juga ada di sebelah sana. Kalau kita buat lubang tanam ini kemarin perkiraan sekitar 93 ya, sampai 100 lubang tanam.
Emang sengaja untuk jarak antara lubang tanam ini saya buat, biasanya sih teman-teman makainya 15 cm ya, ataupun biasanya 20 cm ya. Tapi saya membuatnya sekitar hanya 13 cm ini, antara lubang satu dengan lubang yang lainnya itu jaraknya 13 cm ya. Karena kita tidak untuk diproduksi massal ya, jadi kita buat saja lubangnya tidak terlalu panjang, tidak terlalu jauh jaraknya, supaya kita juga bisa dapat menanam banyak tanamannya. Ini sekitar ada 100-an lah, 93, hampir 100 ini, 100 lubang tanam. Kalau perkiraan kita bisa panen semuanya mungkin ya bisa sampai 10 kilo lebih ya teman-teman. Yang di atas ini kita tanami sawi pakcoy ya. Ini masih kisaran umurnya ini 5 HST, 5 hari setelah tanam. Teman-teman bisa lihat. Kalau yang bawah ini sengaja kita tanami daun mint ya. Sudah lama karena tempatnya yang di sebelah timur sana masih perbaikan, jadi kita taruh di bawah sini. Untuk netpotnya teman-teman tadi saya jelaskan, pakai netpot yang berukuran 5 cm ya. Nih, untuk lubangnya juga kita lubangi sendiri pakai hole saw khusus untuk hidroponik. Dan pertanyaan ketiga teman-teman kemarin tanya untuk nutrisi ya, untuk Pak Nutrisi saya tunjukkan di sini. Nah ini dia Pak Nutrisi kita. Dan pertanyaan ketiga teman-teman itu menanyakan untuk nutrisi tanaman. Nutrisi tanaman sebenarnya saya pakai, biasanya patokan saya ya untuk peremajaan antara 100 sampai 600. Coba kita ukurin ini. Ini sekitar 800 ya teman-teman. Karena ini belum saya tambah air. Tapi nanti saya tambahin air supaya berkurang. Tapi tidak apa-apa sebenarnya. Kita pakai 800 ataupun sampai panen sebenarnya bisa. Tapi biasanya saya kalau untuk pembesaran saya pakai sekitar 800 sampai 1000 ya. Untuk alirannya sama ini. Kita pakai apa namanya? Pompa. Pompa ini untuk pompanya kita pakai untuk ketinggian 1,30 meter ya. Kita naikkan ke atas. Nah ini baginya kita buat sendiri teman-teman ya. Kita modifikasi sendiri. Kita menggunakan selang PE. Selangnya ini berukuran untuk lingkar dalamnya itu 4 mm, yang lingkar luarnya 7 mm. Tapi tergantung teman-teman kebutuhan teman-teman ya. Kalau ingin lebih besar airnya, debitnya ya gunakan yang agak besar. Nah teman-teman, ini saya tunjukkan dari sini ya, biar teman-teman kelihatan semuanya. Ini kita buat sebenarnya di dalam apa ya, longkongan teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat atasnya itu ada fiber ya. Jadi kita manfaatkan tempat untuk menanam sayuran untuk konsumsi sendiri, bisa juga dijual kalau teman-teman mau. Seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk cahaya yang diperoleh tanaman ini ya, yang saya tanam di sebelah rumah ini kisaran cahaya sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 13, terkadang sampai pukul 14 juga masih sinar ya. Jadi hanya mendapatkan 3 sampai 4 jam ya, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan bagus dengan ukuran seperti itu. Cukup simpel sekali ya teman-teman. Nah untuk ini sambungannya kita pakai juga benih L ya. Kita pakai pipa ini untuk sirkulasi keluar. Sebenarnya kemarin mau saya pakai dop untuk sambungannya, tapi karena kemarin tadi belum ada, kita sementara buat pakai pipa kecil ini untuk mengeluarkan airnya, sehingga nanti akan keluar lagi ke sini. Ini nanti kembali ke Pak Nutrisi ya. Cukup simpel teman-teman ya.
dan cukup mudah, dan kita pun tidak perlu menyiram karena dengan sistem hidroponik ini kita hanya cukup ngecek saja isi air ataupun nutrisi di tandonnya apakah berkurang dan apakah nutrisinya itu juga berkurang. Kalau kurang maka kita tambahi sesuai dengan kebutuhan tanamannya. Dan masing-masing tanaman punya kebutuhan yang berbeda-beda ya guys. Seperti tanaman pakcoy, seledri, kemudian bayam dan lain-lain itu berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa melihat rujukannya, bisa lihat saja di internet banyak sekali. Kalau di video saya sebelumnya sudah ada, bisa dicek di channelnya Sahabat AS ya. Oke teman-teman, demikian video review kita, vlog kita mengenai tanaman hidroponik ya. Nanti kita akan review lagi perkembangannya. Mungkin nanti di pertengahan ataupun nanti ketika panen kita akan tunjukkan seberapa hasilnya. Dan untuk teman-teman jangan lupa yang belum like dan subscribe-nya, silakan saja klik di tombol like dan subscribe dan bunyikan loncengnya untuk mengetahui notifikasi vlog kita tentang traveling ataupun tentang berhidroponik. Oke, demikian. Sampai ketemu lagi di video vlog berikutnya bersama Sahabat AS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.